Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat, sebagaimana sabda Rasulullah, yang artinya, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari Jumat dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memberikannya kemuliaan, dengan mengajarkan nama-nama benda yang kemudian dikenal manusia. Setelah itu, benda-benda yang telah diajarkan nama-namanya tersebut, disodorkan kepada malaikat dan ditanyakan kepada mereka tentang nama-namanya. Para malaikat tidak dapat menjawabnya. Padahal sebagaimana diriwayatkan oleh Hasan al-Basri, ketika Allah hendak menciptakan Adam, para malaikat berkata, tidak ada makhluk yang Allah ciptakan, kecuali kita lebih tahu darinya. Akhirnya mereka mengakui kebesaran Allah Ta'ala, di mana tidak ada satupun makhluk yang dapat mengetahui sesuatu, kecuali jika dia mengajarkannya. Setelah itu, Allah perintahkan Adam untuk memberitahu para malaikat nama-nama tersebut, seraya menyatakan bahwa Allah yang mengetahui segala perkara yang gaib di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang diungkapkan makhluknya ataupun yang mereka sembunyikan. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, lalu dia menyodorkan benda-benda itu kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkan kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah berfirman, Hai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu tampakkan dan yang kamu sembunyikan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 31-33. Para malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam. Nabi Adam diberikan 4 kemuliaan oleh Allah. Pertama, dia diciptakan oleh tangan Allah yang mulia. Kedua, ditiupkan padanya ruh ciptaannya. Ketiga, diperintahkannya malaikat bersujud kepadanya. Dan keempat, diajarkannya nama-nama benda. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 34. Malaikat yang diperintahkan bersujud kepada Adam langsung taat dan menunaikannya. Namun iblis membangkang dari perintah Allah. Dia menolak karena sombong, dan merasa lebih mulia dari Adam, karena dirinya terbuat dari api, sedang Adam terbuat dari tanah. Allah berfirman, apa yang menghalangimu sujud kepada Adam saat aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 12. Karena itu, iblis dikenal sebagai makhluk yang pertama kali melakukan qiyas, yakni perbandingan. Dia membandingkan dirinya dengan Adam. Maka karena merasa bahwa dirinya lebih mulia, dia menolak sujud kepada Adam. Padahal qiyas tidak berlaku jika harus berhadapan dengan nas yakni wahyu. Di sisi lain, qiyas yang dilakukannya pun tidak tepat. Karena jika dia menganggap bahwa api yang menjadi bahan dasar penciptaan dirinya lebih baik dari tanah, justru tanah yang lebih bermanfaat dan lebih baik. Sebab pada tanah terkandung sifat-sifat keseimbangan, kesantunan, kelembutan dan pertumbuhan. Sedangkan api terkandung padanya sifat-sifat liar, ringan, cepat dan membakar. Akibat ulahnya, iblis diusir dari surga dalam keadaan terlaknat.
Namun hal tersebut tidak membuatnya bertobat. Justru dia semakin menampakkan kesesatannya dengan meminta waktu penangguhan kematiannya hingga hari kiamat, untuk menyesatkan keturunan Adam. Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap berlaku bagimu sampai hari pembalasan." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Al-Quran, Surat Sa'ad, ayat 77-83. Lantas timbul pertanyaan, bangsa apakah iblis itu, dan terbuat dari apa? Allah Ta'ala berfirman, "Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, namun ia mendurhakai perintah Tuhannya." Al-Quran, Surat Al-Kahfi, ayat 50. Hasan Al-Basri berkata bahwa, iblis sama sekali bukan malaikat. Sementara Syahr bin Hausi berkata, iblis asalnya termasuk bangsa jin. Ketika bangsa jin dahulu melakukan kerusakan di muka bumi, Allah mengutus tentara dari kalangan malaikat, untuk memerangi dan mengusir mereka ke kepulauan laut. Namun iblis termasuk yang tertawan, kemudian dia dibawa ke langit dan menetap di sana. Perintah Allah kepada iblis untuk turun sebagaimana dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 13, atau perintah Allah kepada iblis untuk keluar sebagaimana dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 18. Hal ini menunjukkan bahwa dia asalnya berada di surga, lalu diperintahkan kepadanya untuk turun dan keluar dari kedudukan yang dia raih berkat ibadah, dan ketaatannya kepada Allah sehingga disamakan dengan para malaikat dalam ketaatan dan ibadahnya. Namun akhirnya kedudukan tersebut dicabut oleh Allah, karena kesombongan, kedengkiannya, serta penentangannya terhadap perintah Allah Ta'ala.